Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Usikum nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Kaum muslimin wal muslimat, pada hari ini kita ngadres kembali sasieun sabunyeun tentang keutamaan azan, keutamaan jadi imam, kemudian keistimewaan orang yang sakit dengan penuh kesabaran, keutamaan seorang alim, keutamaan seorang santri ya. Kita baca dalam sebuah kitab dijelaskan di sini kitab Tanbihul Ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Dan dari Qaulah binti Al-Hakam As-Salamiyah, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-maridu daifullah. Orang yang sakit itu adalah daifullah, tamuna Allah. Madama fi maradihi, selama dia dalam sakitnya sabar dan ikhlas ya. Yarfa'u, Allah mengangkat lahu baginya kullayamin, dalam setiap harinya amala sab'ina syahidan, berikan pahala amal 70 orang yang mati syahid. Orang yang sakit ikhlas sabar dengan Rasulullah, nampi karena takdir Allah ikhlas. Setiap harinya Allah mengangkat kepadanya pahala 70 orang yang mati syahid. Sakitnya sabar, apalagi kalau sakitnya lama ya, sakitnya tahunan misalkan. Fa in afahu, ketika Allah menyembuhkan kembali kepadanya, min maradihi, dari rasa sakitnya, kharaja min dunubihi, akan keluar dosa-dosanya. Allah nyehatkeun deui sabada sakit sabar teh. Alhamdulillah ya sehat, kemudian dosanya telah diampuni keluar selama sakit. Kayomi waladatu ummuh, seperti hari ketika ibunya melahirkan. Jadi bayi yang melahirkan tanpa dosa. Jadi sehat walafiat sambil dosanya diampuni ke Allah. Itulah keikhlasan orang yang sakit ya. Jadi kalau sedang sakit itu harus ikhlas, ulang Rasulullah ya. Fa in qada, maka jika Allah memastikan alaihi, kepadanya bil maut, ketika Allah menakdirkan sampai ajalnya maut, adkhalahul jannata bi ghairi hisabin, Allah memasukkan kepadanya kepada surga yang tanpa hisab. Masya Allah ya, itu kehormatan Allah orang yang sakit. Kalau sehat, alhamdulillah, dan dosanya telah hilang. Maut, masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Asal syaratnya ikhlas dengan Rasulullah ya. Kukulutus temurang maring ya, ngelembre sambil dikir, sambil istighfar ya. Kedua, wal muadzinu, orang muadzin, orang yang suka menyeru adzan salat, huwa hajibullah, sebagai hijib Allah. Muadzin adalah sebagai hijib Allah. Hijib adalah penjaga ya, penjaga Allah, hajibullah. Yutihi, Allah akan memberi kepadanya bikulli adanin, setiap adannya, thawab alfi nabiyyin, pahala 1000 nabi. Masya Allah
ya. Muadzin yang menyuruh adzan salat baik duhur, asar, maghrib, subuh, Allah memberikan pahala seperti pahala setiap adannya, pahala 1000 nabi. Mata kurdaek adan ya, ulah pambung-embung. Dan era can adan itu kanggo jalma leutik sanes orang yang segera menyuruh adan dia sedang mengejar surga ya. Muadzin ya. Wal imamu adapun utawi imam iku wazirullah sebagai wazir Allah. Ini wazir temeren perdana menteri Allah, wazirullah ya. Wazir Allah. Yu'tihi Allah akan memberi kepadanya kepada si imam bikulli sholatin setiap sholatnya tawaba alfis sodikin pahala 1000 orang yang jujur, orang yang baik. Berarti kalau di sini lihat Abdul keneh muadzin ya daripada imam. Secara logika adalah kalau ada muadzin mah menyuruh orang yang sedang lalai, sedang jauh di rumah, sedang bekerja, diseru oleh muadzin datang ke masjid. Itu pahalanya besar. Kalau imam mimpin sholat, orang sudah ada di masjid. Berarti masih keneh utama jadi muadzin daripada jadi imam ya. Wal alimu utawi orang yang berilmu ulama ya alim iku wakilullah wakil Allah alim ulama ya yutihi Allah akan memberi kepadanya bikulli hadisin setiap apa yang dibicarakan nuron sebagai cahaya yaumal kiamati pada hari kiamat. Seorang alim yang istiqomah yang soleh akan berikan Allah setiap ceritaannya, setiap hadisnya, setiap fatwanya, setiap keterangan-keterangannya sebagai nuron yaumal qiyamah. Berikan nur pada hari kiamat ya. Jadi kudu daek ngajar alim teh ngajar ngawuruk jadi nur ya. Ngawuruk anak-anak, ngawuruk mustami, ngawuruk jamaah. Jadi nur yaumal qiyamah. Jadi ulah ngaredul jadi ulama teh kudu ulah ngedul ngawuruk. Rek diburu rek henteu ngawuruk kewajiban kita ya. Wa kataballahu bikulli hadisin ibadat alfisanatin dan Allah akan memastikan menulis kepadanya kepada alim ya yang berdakwah yang mengajak umat bikulli hadisin setiap hadisnya setiap ucapannya ibadat alfisanatin pahala ibadah 1000 tahun ya. Masya Allah jadi kudu daek ngawuruk seorang alim ya ulah ngedul kudu daek ngedakwah magina kan tanpa dakwah ilmu akan mintul tapi dakwahkeun keur anjeunna seukeut pahala ageng ya. Nah, wa terakhir wal muta'allimuna adapun orang yang belajar, para santri, para mustami, ya, para pendengar muta'allimun ya. Minar rijal baik laki-laki, wanita maupun perempuan. Hum mereka itulah khodamullah, khodam Allah. Jadi muta'allimun orang yang diajar santri, mahasiswa, anak sekolah, mustami, penamen sebagai muta'alim orang yang belajar hum khodamullah khodam Allah fama jazauhum illal jannah tidak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Masya Allah. Demikian kajian hari ini semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.